Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, pada materi online kali ini kita akan membahas tentang sebenarnya coach sesusah apa sih untuk bisa menjadi seorang pramugari, dan susahnya itu di mana saja. Yuk kita bahas satu per satu. Jangan lupa untuk selalu menonton YouTube channel Calon Pramugari. Kita akan bahas semuanya. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang apa itu susah, susah itu sebenarnya kalau kita merasa tidak memiliki kemampuan untuk bisa melakukannya, itu kita bisa bilang kategori susah. Ada teman kita jago main gitar, sedangkan kita sendiri nggak bisa main gitar, kita akan menganggap bahwa main gitar itu susah. Ada teman kita yang jago bahasa Inggris, sedangkan kita sendiri belum bisa bahasa Inggris, kita akan menganggap bahwa bahasa Inggris itu susah. Nah, itu kategori susah. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita itu mau berusaha untuk menjadikan susah itu sebagai tantangan supaya kita bisa menguasainya, atau kita hanya sekedar melihatnya saja bahwa itu susah. Jadi yang dikategorikan susah itu adalah ketika kita tidak mau mencoba untuk mempelajarinya, maka kita akan mengucapkan itu susah. Tapi kalau kita mau berusaha untuk memperjuangkannya, mau mempelajarinya, ingin bisa, otomatis susah itu nanti perlahan-lahan akan menjadi gampang. Kenapa? Karena kita perlahan-lahan sedikit demi sedikit akan mempelajari ilmunya. Ilmu itulah yang akan membuat susah itu menjadi lebih mudah. Nah, sekarang kita langsung menjurus ke pramugari sendiri. Kenapa pramugari itu banyak dibilang sangat susah untuk bisa menjadi pramugari? Karena salah satu kriteria utama yang harus dimiliki oleh seorang pramugari adalah brain. Ya, brain itu kecerdasan. Pramugari itu harus cerdas. Ya, kenapa? Karena pramugari itu akan bekerja di sebuah tempat di mana tempat itu penuh dengan teknologi tinggi. Pesawat itu besi besar yang dimana beratnya itu bisa berpuluh-puluh kilogram, tapi dia bisa melayang, bisa terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini teknologi yang sangat tinggi, otomatis pembuatannya, perakitannya itu pasti memerlukan hal-hal yang sekiranya baru, hal-hal yang sekiranya sulit, dan kesulitan itulah yang harus kita pelajari. Hal-hal yang baru itulah yang harus betul-betul kita bisa mengerti. Makanya untuk bisa menjadi pramugari pasti akan banyak ada training A, training B, training C. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang yang bekerja di dalamnya, kita tuh betul-betul paham bahwa kita tuh bekerja dengan teknologi. Kita tuh bekerja dengan sesuatu yang secara keilmuan itu butuh banyak ilmu dan wawasan yang harus kita pelajari. Nggak mungkin dong kita menjadi pramugari tapi kita nggak tahu teknologi, kita nggak tahu harus berbuat apa, harus bertindak apa. Nah, supaya kita tahu pasti ada training-training. Nah, training-training itu sangat rutin pembelajarannya. Jadi bagi kita yang sekiranya tipikal orang yang malas belajar, ya otomatis ini profesi yang nggak cocok. Karena pramugari itu pasti dituntut untuk terus belajar, dan belajar. Nah, bagi kita yang merasa kecerdasan kita tidak cukup mampu untuk belajar, cukup mampu ini maksudnya malas ya, nggak mau sering-sering belajar, ya kamu akan terbelakang. Dampaknya apa? Pada saat nanti training ada ujian, pada saat nanti ada praktikal apa, ada cek-cek dari mana, kalau kamu nggak bisa menjawab, kamu nggak bisa menyelesaikan ujianmu, praktikalmu dengan baik, ya kamu akan dianggap tidak qualified sebagai seorang pramugari. Makanya lagi-lagi untuk bisa menjadi pramugari itu dibutuhkan brain, kecerdasan. Kenapa? Karena kita dituntut untuk terus mau belajar, dan belajar. Yang kedua, kenapa menjadi pramugari itu susah? Karena salah satu hal yang harus dimiliki oleh pramugari selain brain adalah kita harus punya beauty. Beauty itu adalah penampilan yang menarik. Bagaimana penampilan kita supaya bisa menarik, coach? Ya kita harus tahu ilmunya, bagaimana cara tata rias rambut, tata rias wajah, tata rias busana, sampai aura pembawaan diri, dari mulai senyum, ekspresi, itu bagaimana caranya supaya kita bisa menyenangkan customer kita, pelanggan kita, tamu-tamu kita. Kenapa? Karena profesi ini identik dengan hal yang melayani. Melayani itu tujuannya memberikan kepuasan, memberikan orang-orang itu supaya senang, bangga dengan pelayanan kita. Salah satu halnya adalah ya kita harus memiliki penampilan yang menarik. Kalau penampilan kita berantakan, kita nggak punya cukup kemampuan dalam merias diri, yang menariknya di mana gitu loh. Nah ini tentu saja untuk bisa tampil menarik itu nggak semacam kayak
ujuk-ujuk langsung cantik dengan sendirinya, nggak bisa. Pasti ada training-training, ada pembelajaran-pembelajaran bagaimana caranya supaya kita merias diri kita, membuat diri kita yang tadinya biasa aja menjadi tampil luar biasa. Nah, makanya kenapa sih kalau menjadi pramugari itu harus punya pembawaan diri atau penampilan diri yang menarik, coach? Ya, karena tujuannya adalah supaya orang yang kita layani bangga, puas, senang dengan pelayanan kita. Yang ketiga, kenapa sih menjadi pramugari itu harus susah, coach? Kenapa? Karena kita juga selain harus punya kecerdasan, harus punya penampilan yang menarik, ternyata kita dituntut juga harus memiliki kepribadian yang menarik. Kenapa kepribadian kita harus menarik, coach? Karena lagi-lagi untuk bisa membuat customer, pelanggan kita itu senang dengan pelayanan kita, tidak semata-mata hanya looks, tidak semata-mata hanya apa yang mereka lihat secara penampilan, tapi mereka juga butuh karakter pribadi yang betul-betul bikin mereka tuh senang dan nyaman. Dan itu bisa dibuktikan dengan apa? Dengan senyum, dengan komunikasi yang menarik, dengan kepribadian yang saling menghormati, menghargai, tahu pekerjaannya apa, bagaimana cara harus melayani penumpang kita. Jadi hal-hal apapun ya sekiranya membuat penumpang kita itu nyaman, ya kita harus siap melakukan itu. Nah, kalau kita tipikal orang yang judes, yang sombong, yang komunikasinya kasar, yang tidak bisa membawa diri kita menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan orang lain, ya secara profesi kamu salah besar kalau memilih profesi ini. Jadi kalau kamu tipikal orang yang mau menang sendiri, mau semaumu sendiri, nggak bisa mau ngikuti aturan perusahaan bagaimana caranya supaya bisa menyenangkan penumpang, ya lagi-lagi kamu salah. Makanya untuk bisa menjadi pribadi yang menyenangkan ini pasti tentu saja ada training-training kepribadian, ya training komunikasi, training adaptasi skill, training teamwork, training yang berhubungan dengan karakter, dengan mental, dengan motivasi. Nah, ini semua adalah bagian dari kita yang harus kita pantaskan, yang harus kita perbaiki supaya kita di mata orang lain, di mata penumpang kita itu kita terlihat menjadi sosok pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan. Dan yang terakhir, kenapa untuk menjadi pramugari itu susah, coach? Karena selain harus punya kecerdasan, penampilan yang menarik, dan kepribadian yang menyenangkan, ternyata pramugari juga dituntut untuk punya nyali besar. Kenapa sih harus punya nyali, coach? Karena profesi ini tidak semata-mata berhubungan dengan administrasi, dengan pembukuan, yang ada duduk manis di kantor. Tidak, ini profesi yang berhubungan dengan keselamatan. Jadi kalau amit-amit seandainya kita menghadapi situasi yang mengharuskan kita untuk strong, untuk menyelamatkan penumpang kita dari keadaan bahaya, kita harus siap melakukannya. Untuk itulah kita di training hebat selama kita menjadi pramugari. Kita mendapatkan training A, training B, training C. Kalau pesawat A terjadi demikian, apa yang harus kita lakukan? Kalau pesawat B-nya begini, apa yang harus kita lakukan? Jadi semua simulasi training-training itu untuk mendidik kita menjadi pribadi yang harus siap menjadi seorang pramugari yang punya kekuatan nyali besar untuk mau menyelamatkan orang lain, siap menyelamatkan orang lain bahkan walaupun nyawa kita sendiri menjadi taruhannya. Nah, inilah profesi yang sebenarnya betul-betul harus kita mantapkan dalam diri kita sendiri. Apakah ini cocok atau tidak dengan kepribadian kita? Kalau kita sama mati lampu gelap aja kita teriak-teriak, sama kecoa kita takut, bagaimana kita bisa membuktikan diri kita bahwa kita tuh punya kekuatan nyali besar untuk menjalani profesi ini? Ya kalau hal-hal kecil saja kita takut. Nah, inilah salah satu penyebab, teman-teman, adik-adik, kenapa sih pramugari itu susah. Karena ternyata pramugari harus memiliki 4 kualifikasi yang mungkin profesi lain itu tidak selengkap seperti kita. Inilah kategori kenapa akhirnya pramugari itu dibilang sebuah profesi yang mungkin sangat sulit, sangat susah untuk diraih. Karena butuh banyak hal-hal yang harus kita pantaskan dalam diri kita sendiri. Tidak hanya 1 tapi 4. Kita harus punya brain, kita harus punya behavior, kita harus punya beauty, dan yang terakhir kita harus punya namanya bravery. Berjuanglah, terus pantaskan diri supaya 4 hal ini ada mendekati dalam diri kita, sehingga ketika nanti teman-teman siap untuk berjuang menjalani profesi ini, teman-teman cukup kuat untuk mempunyai pondasi yang hebat supaya teman-teman bisa profesional.